اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم تذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا كما نوى به أسلافنا الصالحون ونوينا ما أحاط الله تعالى من حسن النيات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم تكرمني بنور الفهم توضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعليكم فتحا قريبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه والآل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. hadirin wal hadirat jamaah masjid Fastabiqul Khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kemana jamaah ini makin hilang ya? Seramai. Kemana? Pergi ke Batam ke? Ada yang ke Batam ke? Nah. Banyak yang sakit? Mudah-mudahan yang sakit Allah kasih sembuh insyaallah. Kalau yang pura-pura sakit itu gimana? Kita doa saja nih. Nah, bismillah. Intinya yang hadir ini pilihan Allah. Yang sehat pun kalau tidak dipilih sama Allah tak bisa hadir. Alhamdulillah
Kita lanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan antum yang hadir Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah murahkan rezeki, yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hajat Allah kabulkan, yang punya hutang Allah lunaskan, yang punya masalah Allah selesaikan, yang punya usaha Allah lancarkan. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita dunia akhirat, Allah wafatkan husnul khatimat, Allah karuniakan anak cucu salihin salihat, Allah kumpulkan bersama Nabi Muhammad, jadikan ilmu yang kita pelajari barokah manfaat di dunia wa dunia wal akhirat, amin ya rabbal alamin. Kemarin kita membahas tentang perbedaan antara jin, syaitan dan iblis. Masih ingat ya? Kemarin sudah kita jelaskan tentang iblis. Kemudian kita sudah jelaskan tentang syaitan. Hari ini pembahasannya tentang jin. Wal jin min dzurriyyati iblis. Ba'duhum mu'min wa ba'duhum kafir. Wa ba'duhum yuthabu wa ba'duhum yu'aqab. Wal mu'minuna minhum awliya'ullah wal kafir minhum huwa syaitan. Jin adalah anak cucu iblis. Jadi datuknya namanya iblis, cucunya namanya jin. Ba'duhum mu'min wa ba'duhum kafir. Sebagian jin ini ada yang beriman dan sebagian juga ada yang kafir, sama kayak kita. Jadi ada jin muslim, ada jin kafir. Ba'duhum yusab wa ba'duhum yu'aqab. Sebagian jin ada yang dapat pahala karena dia rajin ibadah. Dia ibadah sama kayak kita. Hadir majlis juga, solat juga, sama kayak kita. Wa ba'duhum yu'aqab. Sebagian mereka juga disiksa sama Allah karena dosa-dosanya. Wal mu'minuna minhum awliya'ullah. Di antara jin itu yang beriman, ada mereka yang menjadi wali-wali Allah, kekasih Allah. Wal kafir minhum huwa syaitan. Adapun jin yang kafir itulah yang kita sebut dengan setan. Kemarin juga kita singgung sedikit, setan itu ada yang mengatakan bukan makhluk tapi sifat. Jadi jin punya sifat setan, manusia pun punya sifat setan, tapi ada yang mengatakan setan itu makhluk tersendiri. Jin yang nakal, jin yang kafir, jin yang ahli maksiat, itulah namanya setan. Jin yang mukmin, yang muslim, yang beriman, yang taat ibadah, itu namanya bisa juga dia jadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang sebagian ulama-ulama kita ada yang belajar ilmu hikmah dan lain sebagainya, dia punya khadam. Nah, itu khadam tuh bahasa Arabnya yang bantu, khidmah. Itu kadang jin muslim, ya kan, khadamnya. Orang-orang yang membantu dia dari kalangan jin. Ana punya guru Al-Habib Ali Al-Jufri, itu beliau setiap malam Rabu tuh ada majelis taklim khusus jin, ngajar jin, jin semua yang hadir tuh, manusia tak ada. Maka di tempat pondok saya di Tarim Yaman tuh, Darul Mustafa tuh, kalau kita baca Ratibul Haddad tiap malam tuh ada Fatihah khusus. Fatihahnya tak ada di dalam kitab Ratibul Haddad, itu tambahan dari pondok tuh, memang khusus. Fatihahnya ke siapa? Al-Fatihah ila arwahi rijali daril Mustafa. Al-Fatihah kepada ruh rijal. Rijal itu wali-wali Allah dari kalangan jin yang menjaga pondok kita. Itu nama pondok kita itu Darul Mustafa, tempat Habib Umar itu. Itu yang mengatur semuanya di situ. Jin muslim dia sama kayak kita. Ada yang muslim, ada yang beriman, ada yang suka hadir majelis, ada yang tak suka hadir. Ada yang sama, kehidupan dia sama kayak kita, bahkan jumlah dia lebih banyak dari kita.
Cuma kita tak bisa melihat mereka, mereka bisa lihat kita. Tapi nanti di surga kebalikan, kita bisa lihat dia, dia tak bisa lihat kita. Nah, wal jin hadza min dzurriyyati iblis. Jin ini adalah keturunan daripada iblis. Nah, jin ini macam-macam. Wabil khusus yang kafirnya nih, yang nakalnya nih, setannya. Nah, dia punya macam-macam tugas. Dia punya macam-macam cara tersendiri. Dia punya spesialis sendiri di dalam menggoda manusia. Di antaranya disebutkan di sini wa min anwa'il jin. Di antara macam-macam jin ada jin namanya asyibir. Ada nama jin namanya asyibir. Siapa asyibir ini? Yuwaswisu fi wuqu'il musibah. Jin yang nama asyibir ni tugasnya dia spesialis tukang goda orang di saat seseorang itu tertimpa musibah. Ada orang dapat musibah, ya kan? Dapat sesuatu yang tidak enak dalam hidupnya. Nah, itu datang nih jin yang namanya asyibir ini menggoda orang yang terkena musibah itu agar dia hatinya itu was-was, hatinya itu tidak terima dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Karena tak ada semua orang bisa sabar tak kala dapat musibah. Makanya Allah kasih kabar gembira dalam Al-Quran, wa basyiris sabirin. Kasih kabar gembira sama orang-orang yang sabar. Karena tidak semua orang bisa sabar tak kala ditimpa musibah. Kadang kita cenderung untuk menyalahkan Allah. Kita menyalahkan Allah. Makanya orang-orang itu, para wali-wali Allah itu kalau dapat musibah dia bilang alhamdulillah. Karena untuk menepis sifat-sifat i'tirad 'ala Allah, menentang daripada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Datanglah jin yang namanya asyibir ni menggoda kita agar kita ni tidak terima dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal musibah yang kita alami ini tidak seberapa dengan musibah yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang di sini pernah kena tinggal pasangannya? Siapa di sini pernah merasakan kena benci sama keluarganya? Siapa yang di sini pernah dimusuhi? Siapa yang di sini pernah difitnah? Semua itu pernah dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad difitnah, dibenci, ditinggalkan keluarganya, dibohongi, dicaci, dimaki. Nabi Muhammad pernah mengalami semua. Seakan-akan Nabi Muhammad tu mau kasih tahu sama kita, nanti kalau kau difitnah orang, dicaci orang, ditinggal orang, aku dah pernah macam ente. Aku lebih bahkan daripada ente. Begitu. Jadi kita kalau dapat musibah tu, jangan merasa kita paling tersiksa, merasa kita paling terpojok. Ada orang yang musibahnya lebih besar dari kita tapi tidak seribut kita. Kita ni kadang terlalu ribut, terlalu berisik. Padahal yang dapat musibah dari kita lebih besar. Banyak orang tapi senyap-senyap ya. Kita yang kadang terlalu i'tirad 'ala Allah. Makanya kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ada 3 ucapan yang ucapan ini adalah ucapan orang bodoh yang suka menentang takdirnya Allah. Apa 3 ucapan itu? Lam, walau, walam, wa kaifah. Lam, walau, wa kaifah. 3 ucapan. Yang pertama lam, 5. Kenapa? Kalimat kenapa. Kenapa Allah kasih musibah? Kenapa Allah begini? Tak boleh kalimat kenapa tu. Kalimat kenapa tu kalimat yang menentang takdirnya Allah. Walau dan kalimat kalau.
Andaikan tak begini ya, andaikan begini ya, banyak andai-andai. Tak boleh pakai kalimat kalau, andai itu. Terus kalimat kaifa, bagaimana? Bagaimana ya kalau begini ya? Bagaimana ya? Kayak tak percaya dengan orang hidup tak punya Tuhan gitu. Bagaimana besok ya? Bagaimana nanti ya? Bagaimana malam ini ya? Bisa makan tak besok ya? Tuh. Kayak orang tak punya Tuhan. Ini 3 kalimat ini nih. Kenapa andai sama bagaimana? Ada qaulu dzil hamak alladhi ya'tarid 'ala Allah alladhi khalaq. Perkataan orang yang dungu, orang yang bodoh karena dia menentang takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-ulama thumma al-amsal fal-amsal. Orang yang paling dahsyat mendapatkan musibah ujian dari Allah tu adalah para nabi. Kemudian baru di bawahnya para ulama, barulah sekelas-sekelas kita ni. Jadi musibah yang paling besar tu yang ditimpa kepada para nabi-nabi. Mereka sabar. Ya kan? Makanya orang-orang soleh tu kalau dapat musibah tidak nangis, tapi senang, gembira, tersenyum. Kenapa? Karena semakin besar itu musibah, semakin besar juga derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita bisa sabar. Karena musibah itu sebenarnya Allah pengen ngangkat derajat kita. Kalau kita banyak dosa, berarti musibah itu untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Allah tu kalau dalam hadis dikatakan idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Allah kalau cinta sama orang, Allah akan kasih dia musibah ujian. Allah kasih dia ujian. Kenapa? Karena Allah rindu dengan rintihan-rintihan doa dan munajat dia. Ini orang ni kalau tak dikasih ujian, dia akan lupa sama aku, tak pernah berdoa, tak pernah solat tahajud, tak pernah bermunajat. Nah, kalau dikasih musibah, dikasih ujian, baru dia akan menyebut nama aku. Allah rindu dengan dia. Makanya Allah kasih ujian. Ya kan? Orang kalau sekolah tak ada ujian bisa naik kelas. Tak bisa ujian, naik kelas. Makin kita tinggi makom kita, derajat kita, makin besar juga musibah. Ente mau jadi tumbuhan-tumbuhan bunga yang ada di pot tu, nah itu anginnya tak ada kencang. Tu jadi pokok kelapa tu makin tinggi, makin besar dia punya angin. Makin besar musibah yang kita dapati, yang kita terima dari Allah, semakin besar juga derajat kita di sisi Allah dengan catatan kalau dia sabar. Tapi setelah kita pahami di dalam Al-Quran, ternyata musibah yang Allah berikan itu bukanlah perkara yang berat. Musibah itu perkara yang kecil. Kenapa kita katakan kecil? Karena Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kata Allah bilang, lihat tuh, Allah mengatakan dalam Quran pakai kalimat taukid, pakai huruf taukid. Ada lam, wala nabluwannakum, ada nun taukid lagi 2 kali. Wala nabluwannakum, pasti kata Allah akan kuberikan musibah, cobaan kepada kalian. Tapi ingat, apa kata Allah? Bisyai'in, sedikit. Allah kasih kita ujian pasti. Orang hidup di dunia ini tak mungkin lepas dari ujian. Ya kan? Tapi Allah bilang bisyai'in, sedikit. Musibah itu sedikit. Minal khauf, ada orang dapat musibahnya tertimpa yang namanya rasa takut miskin, takut tak makan, takut, banyaklah takutnya, ya kan? Kemudian walju, rasa lapar, wa naqsim minal amwal, sedikit harta. Itu tapi sedikit.
walanabluwannakum bisyai'in. Aku pasti memberi kalian ujian, tapi sedikit saja kata Allah. Jadi musibah itu bukan perkara yang besar, tapi perkara yang kecil. Dan jangan pernah kita menyangka bahwasanya di saat kita sudah mengatakan kita beriman kepada Allah, kemudian begitu saja. Tidak, Allah kasih ujian. Makin kuat iman kita, makin besar ujian yang Allah berikan. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Apakah manusia mengira di saat mereka sudah mengatakan saya beriman, kemudian Allah biarkan begitu saja? Tidak. Pasti Allah kasih ujian. Allah mau lihat imannya betul apa enggak. Imannya ini serius apa enggak. Dikasih ujian sama Allah Subhanahu wa taala untuk supaya kita bisa naik kelas. Jangan di situ-situ terus kelasnya, harus naik kelas. Ya kan? Itu namanya ujian, musibah Allah berikan kepada kita. Tapi itu sedikit sekali. Maka dari itu untuk mewaspadai daripada jin yang bernama Asyibir ini, yang menggoda manusia di saat ditimpa musibah, maka ulama memberikan kita resep-resep untuk supaya kita bisa melawan tadi itu si setan yang namanya siapa? Asyibir itu. Gimana caranya kita menghadapi kalau kita tertimpa musibah? Kata ulama, yang pertama, ingatlah dan renungkanlah kalimat istirja. Apa kalimat istirja itu? Kalimat istirja itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Itu namanya kalimat istirja. Dalam Al-Quran dibilang wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah. Kasih kabar gembira sama orang sabar. Siapa orang sabar tu? Orang yang tak kala ditimpa musibah, qalu, mereka berdoa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan kayak orang Pontianak baca inna lillah kalau ada orang mati ya. Inna lillah tu dalam segala musibah. Ada orang kebakaran, inna lillah. Ada orang tabrakan, inna lillah. Bahkan hal-hal yang remeh pun inna lillahi wa inna, orang sakit inna lillahi wa inna raji'un. Itu kalimat istirja namanya. Kalimat istirja. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca kalimat istirja di saat dia tertimpa satu musibah, maka Allah akan mengganti yang lebih baik lagi. Ya kan? Ada seorang sahabat perempuan namanya Ummu Salamah. Dia punya laki namanya Abu Salamah. Lakinya ni meninggal di saat peperangan Uhud. Nangis nih Ummu Salamah nih, ya kan? Nangis karena dia merasa suami dia paling bagus, paling baik. Tak ada orang bisa menggantikan suaminya. Akhir dia ketemu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ajarkan dia, ya Ummu Salamah, jangan berlarut-larut menangis. Bacalah kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. InsyaAllah Allah gantikan suami yang lebih bagus lagi. Dia bilang, ya Nabi, percuma aku baca, tak ada suami yang lebih baik dari laki aku, katanya. Dia merasa laki dia paling bagus. Akhirnya kata Nabi, baca ya, siapa tahu Allah kasih yang lebih baik. Dibacanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya Allah kasih yang lebih baik. Siapa? Dia dikawin sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lebih baik dari laki dia, ya kan? Tapi umur dia udah tua, nggak salah udah 39 tahun. Ya, Nabi Muhammad menikahi dia karena melihat perjuangan suaminya jihad syahid di medan perang. Makanya dinikahi sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan Ummu Salamah ini menjadi istri Nabi yang paling terakhir meninggal. Di antara 12 istri Nabi itu yang paling terakhir meninggal itu Ummu Salamah. Kalau tak salah tuh di tahun 59 Hijriah dia meninggal.
Paling terakhir tu isteri Nabi yang meninggal. Tuh barokah baca innalillah rajiun. Nanti kalau ada yang meninggal, tak bini ente atau laki baca innalillah ya. Nanti Allah ganti. Betul? Mau diganti ke? Wah, niat tu baca tu. Tak berani baca itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak berani ganti. Baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. InsyaAllah. Apapun. Bahkan Aisyah kata Nabi, walaupun misalkan listrik mati, lampu padam, tu baca inna lillahi. Misal tiba-tiba PDI mati tu. Inna lillahi. Anak sering baca itu, hidup lagi. Allah ganti. Tapi yakin ya. Yakin. Kalau tak ada hidup berarti nanti tak yakin. Walaupun hal-hal yang remeh sekiranya yang bikin hati itu tak enak, itu musibah namanya. Pesandung, terantuk, jatuh, apa, innalillah. Biasakan baca kalimat itu. Itu untuk menepis si setan yang namanya asibir ni. Biar kita tahu kita milik Allah. Terserah Allah mau ngapakan kita, kan begitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan pas ada orang mati ya innalillahi wa inna rajiun. Kemudian kita harus merenungi perkataan yang mengatakan gaddarallah wa ma syaa fa'al. Gaddarallah wa ma syaa fa'al. Apa tu? Gaddarallah wa ma syaa fa'al. Gaddarallah, apa yang telah ditakdirkan Allah dan apa yang diinginkan Allah, maka Allah berhak melakukan itu, ya bebas, milik Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi ini yang menimpa kita kecuali telah ditulis di dalam kitabnya Allah, di Lauhil Mahfuz tu sebelum kita diciptakan sudah ditulis musibah apa yang akan menimpa kita. Ini kita harus renungi perkataan yang mengatakan gaddarallah wa ma syaa fa'al. Apa yang ditakdirkan Allah, apa yang dilakukan Allah, itulah yang akan terjadi. Ana urid wa anta turid, Allah yaf'al ma yurid. Aku pengen, kau pengen, tapi kalau Allah tak pengen, maka tak bisa jadi. Ya kan? Lihat tuh kemarin yang kejadian apa? Kejadian pesawat jatuh itu yang Lion Air itu kan, yang ke Pontianak itu. Kan ada orang tuh udah, kan musim corona itu, ada udah pesan bikin apa namanya? Swab apa lagi itu. Udah periksa ini, periksa itu. Habis duit banyak kan. Udah beli tiket mahal-mahal. Sampai di bandara pesawat udah berangkat. Kesal dia. Dia dari jauh pakai mobil ke bandara. Sampai di bandara pesawatnya udah berangkat. Ngamuk-ngamuk dia. Karena dia udah pesan swab ini bayar mahal. Apa nama tu? Kan swab satu lagi tu. Swab ya. Kan ada banyak istilah tu. Ada swab, ada apa lagi sebelum itu. Pak dah. Pokok begitulah dia. Suntik-suntik tu dulu tu. Sampai vaksin dan lain sebagainya. Itu belum vaksin tu pada saat itu. Akhirnya sampai bandara ngamuk-ngamuk, tak terima, pesawat ketinggalan. Udah ini. Sampai di rumah, balik rumah tengok di TV pesawatnya jatuh. Macam mana tu? Yang tadi ngamuk-ngamuk langsung berubah. Langsung berubah drastis, langsung sujud syukur. Andaikan tadi aku tak terlambat, masuk pesawat jatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan suka nyalah-nyalahkan takdir Allah. Biasakan ngomong begini, kalau dapat apa tu baca gini, khair insyaallah. Khair insyaallah. Baik insyaallah, tak ada yang tak baik. Kullu syai'in fi waqtuh zain. Setiap sesuatu tu pada waktunya akan indah. Kalau belum rezeki, belum ini, khair insyaallah. Apa
dapat ini, dapat itu, kena ini, kena itu. Khair insyaallah, biasakan. Khair insyaallah, baik insyaallah. Semuanya baik. Nah, ta'ammal. Kemudian kalau kita dapat musibah, kita lihat orang yang di atas kita, yang lebih besar musibahnya dari kita. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Pernahkah Nabi Muhammad mengeluh? Tidak pernah. Justru kalau kita dapat musibah, kita kembali introspeksi diri kita. Kan seperti itu. Unduru ila man huwa asfal minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Kalau masalah musibah, kita lihat orang yang di atas kita. Tapi kalau urusan nikmat, kita lihat orang yang di bawah kita. Biar kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus paham, semurka apapun kita, semarah apapun kita, setidak terima apapun kita, tidak akan bisa mampu untuk menolak musibah. Percuma. Ya kan? Kayak orang-orang jahiliyah dulu. Kalau ada yang mati tu nepuk-nepuk pipi, ngoyak-ngoyakkan baju, menampakkan dia tu kayak stres, tak terima, begitu. Salah. Ulaika alaik, Allah bilang ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang sabar menerima itu adalah orang-orang yang mendapatkan salawat, istighfar, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah, dan mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang perlu kita pahami juga kalau kita dapat musibah adalah kita harus yakin bahwa di dalam musibah ini ada nikmat dari Allah. Apa nikmatnya? Paling minimal nikmatnya adalah habis ini musibah ini akan selesai. Kan tak mungkin tiap hari orang dapat musibah. Hari ini dia nangis, besok dia ketawa. Hari ini dia senang, besok dia sedih. Itulah roda kehidupan seperti itu. Kita dapat musibah hari ini, yakin musibah ini bakal berlalu. Masalah ini bakal selesai. Semua ada jalan keluar. Jangan kita terpuruk dengan itu. Ya kan? Innalillah. Jangan kemudian baca doa, Allahumma ajirni fi musibati. Allahumma ajirni fi musibati. Wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, beri pahala aku dalam musibah ini dan gantikan aku lebih baik daripada yang, maka insya-Allah Allah akan ganti yang lebih baik. Khair insya-Allah. Ini nama setan yang pertama nih yang menggoda manusia di saat tertimpa satu musibah, namanya asyibir. Ada setan khusus yang menggoda orang untuk berbuat zina. Nama setannya Al-A'war. Al-A'war. Al-A'war ni setan yang spesialis mengajak orang untuk melakukan perzinahan. Ya kan? Jadi setan ini bahaya nih. Dia bukan hanya menggoda orang-orang awam, bahkan ulama pun dia bisa menggodanya. Banyak terjadi seperti kisahnya siapa? Bal'am bin Ba'urah. Ada seorang orang alim ulama besar dari kalangan Bani Israel yang ibadahnya sampai 600 tahun. Orang alim, orang ahli ibadah, tapi mati dalam keadaan kafir karena dia berzina. Hati-hati, masalah perempuan ni tak bisa main-main. Begitu juga perempuan juga harus menjaga. Kadang ni kita laki-laki ni udah bagus, menjaga bagus, ini bagus. Tengok perempuan yang tak bisa jaga pakaiannya, akhirnya habis semua pahala kita ya. Nak pergi keluar rumah pagi-pagi solat duha, baca istighfar, baca apa. Sampai keluar rumah di jalan, mandang kiri paha ayam, mandang kanan dada, mandang depan macam-macam model. Tak dilihat haram, tak dilihat barang bagus, ya, jadi mubazir. Jadi serba salah kita ni. Tolonglah jaga kan gitu. Perzinahan tu jangan
disalahkan laki-laki saja. Makanya Allah nyebut dalam Quran tu, dalam urusan zina tu perempuan dulu Allah sebut. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina, perempuan dulu disebut sama Allah, baru wazani, laki-laki. Maka rajamlah dia, kata Allah, 100 kali. Kalau yang belum kahwin, kalau udah kahwin, dicambuk 100 kali. Kalau udah kahwin, dirajam sampai mati. Itu dalam hukum syariat. Tapi kalau masalah mencuri, Allah nyebut laki-laki dulu. Wasariqu wasariqatu. Pencuri laki-laki, baru pencuri perempuan. Kalau masalah curi-curi ni, laki-laki yang hebat. Pakai curi hati orang, pandai dia. Tapi kalau urusan zina, perempuan dulu. Karena perempuan tu nafsunya 9, akalnya 1. Dia pakai perasaan, ya kan? Tapi kalau masalah akal, laki-laki 9, perempuan 1. Makanya hebat. Ngecok, tahu ngecok nanti? Tahu ngecok tak? Curi. Kalau zina, perempuan tu disebut. Hati-hati fitnah mereka. Kata Allah bilang dalam Al-Quran, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan tu lemah. Tapi inna kaidahunna azim. Tapi tipu daya perempuan besar, kata Allah. Tipu daya perempuan tu lebih besar dari tipu daya setan. Ya kan? Jangan main-main. Bahkan kata Nabi, kalau engkau berdua-duaan kepada perempuan yang hitam, legam, nenek-nenek tua pun, jangan pernah merasa aman. Karena di tengah-tengah ente ada setan. Kalau fikir-fikir, siapa pula yang bisa mau? Perempuan dah tua, udah tak bisa. Tapi kita tak bisa, Makanya kata itu pernyataannya Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf bilang apa? Wa ma ubarri'u nafsi. Aku tak merasa selamat dari nafsu aku. Innan nafsa la ammaratun bisu. Karena sifatnya nafsu tu mengajak orang kepada yang tak baik, jelek. Itu nafsu. Tak ada orang merasa. Dia bilang, ana bisa beb. Misalkan dakwah di kelab-kelab malam, insyaAllah iman anak kuat. Iman kau lebih kuat dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ya tak merasa selamat. Ya, tapi kalau betul-betul kuat, boleh silahkan. Ya kan? Tapi kalau kau tak kuat, nanti balik oleng pula nanti. Ya pula. Ya kan? Nah, jadi jangan merasa, anak gampang, babe, anak bisa, anak tak ada nafsu. Apalagi anak lihat sebagian ada ulama-ulama yang ngasih salaman sama jamaah-jamaahnya perempuan. Itu anak tak masuk akal kayak. Kalau di madhab Syafi'i, batal wudu, tak boleh, bukan mahram. Murid, apa hubungan murid sama guru? Tak ada hubungan mahram. Kasih salaman perempuan, anak tak habis fikir kalau gitu. Nabi Muhammad ya baiat tu perkara yang besar. Baiat di Baiatur Ridwan tu, perjanjian sahabat, perjanjian untuk mentaati ini, mentaati itu, baiat sama Nabi. Perempuannya tak dipegang sama Nabi pakai rida gitu. Ya kan? Makanya kalau ada yang mau masukkan orang Islam perempuan jangan salaman pakai rida. Dia megang ujung, kita megang ujung, begitu. Perkara yang penting baiat saja Nabi tak mau. Apalagi cuma pengajian, ini kasih salaman. Ada nyaman ya dikasih. Kau kira tak nafsu? Tak ada, syahwat itu. Tak boleh. Kalau ada yang dia lihat macam itu, ya terserah gimana. Anak sih tidak menganjurkan ente mengikuti ulama yang model-model begitu. Masih banyak ulama-ulama yang istiqomah yang bagus. Kalau pakai sarung tangan atau pakai selendang dilapis, boleh, tidak masalah. Al-Habib Ridha bin Yahya tu, guru tarekat anak dulu itu, Habib Abdul, abahnya Habib Zaki itu kan dulu megang tarekat itu. Itu kalau pengajian hari Minggu pagi dulu tu, perempuan-perempuan tu pengajiannya salaman, tapi beliau pakai selendang, itu tak masalah. Anda lihat juga di YouTube itu Buya Razi itu yang lagi viral-viral itu, beliau pakai selendang juga, dia bagus. Ada orang ni langsung kasih, ini bahaya ni.
Jangan. Karena zina itu tidak mungkin terjadi secara langsung. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina. Bukan wala taznu. Jangan berzina, tapi jangan dekati. Hal-hal yang mendekati perzinahan itu yang harus kita jauhi. Salamun, apa pertama? Nadratun, wabtisamatun, wasalamun, fakalamun, famau'idatun, faliqa'u. Pertama, awal-awal dari memandang, nadrah. Kata ada seorang peneliti cinta lah mengatakan, orang kalau dah menatap seseorang tu 10 detik, itu dah bahaya tu. 10 detik tu, bagi laki-laki ya, karena pandangan laki-laki sama pandangan perempuan beda. Laki-laki kalau mandang perempuan, syahwat, semua bulu-bulu berdiri. Tapi kalau perempuan mandang laki-laki tak begitu. Dia butuh cinta dulu. Kalau ada cinta baru dia bisa senang, baru dia bisa syahwat. Kalau tak ada cinta tak bisa. Kalau laki-laki tak pakai cinta, nengok ya udah. Itu namanya apa tu? Pandangan hidup. Pandangan hidup. Beda. Makanya perempuan suruh pakai cadar, kita tak pakai cadar. Nanti ada orang bilang laki-laki tak suruh pakai cadar, kita yang perempuan suruh pakai cadar. Dia bilang, bukan masalah itu. Masalahnya tu laki-laki mandang kau beda. Kalau perempuan mandang laki-laki beda. Maka dia suruh pakai cadar, kita tak pakai cadar. Walaupun cadar hukum sunnah, yang penting jilbab. Jilbab wajib, ya kan? Jilbab tak ada alasan, wajib itu jilbab. Kalau cadar sunnah, mau pakai boleh, tak pakai boleh. Tapi kalau muka dia terlalu cantik, bisa menimbulkan fitnah, lebih baik pakai cadar. Kalau biasa-biasa yang muka tu pakai jilbab wajib, tak pakai cadar tak masalah, ya kan? Ala kulli hal, semua hal-hal yang awal tu semua dimulai dari nazratun, melihat. Makanya kita suruh tundukkan pandangan, kan? Walladzina yaghudduna min absarihim wa yahfazuna furujahum, orang-orang yang menundukkan pandangannya. Makanya kata ulama, orang suka memandang yang haram, maka Allah akan cabut kenikmatan yang halal. Kita kalau suka mandang yang haram-haram, nanti sama bini kita yang halal tak ada rasa. Karena suka mandang yang haram. Makanya orang kadang selingkuh tu kenapa? Karena tidak bisa jaga pandangan. Makanya di Tarim, di Hadramaut, Yaman tu semua perempuan kan pakai cadar semua. Di antara hikmahnya apa kalau orang pakai cadar? Misalkan satu Pontianak ni diterapkan perempuan semua pakai cadar. Jadi tak ada laki-laki ni yang bisa mandang bini orang. Yang bisa dipandang hanya bini dia seorang. Jadi isteri dia lah paling cantik se-Pontianak ni. Karena tak ada perbandingan. Kalau yang bikin kita ni bosan dan lain sebagainya, karena perbandingan. Saya lihat sana, lihat sini. Bagi kadang katanya rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Ini kan bahaya nih, karena mandang-mandang. Kalau tak mandang, ditarik. Dia mau mandang siapa? Semuanya bercadar. Cadarnya bukan nampak mata, tutup semua. Hitam semuanya. Tak tahu mana depan, mana belakang, bingung. Perempuan tak ada keluar. Keluarnya hari Jumat pas orang solat Jumat. Khusus pasar perempuan. Jadi steril, tak ada laki-laki. Orang lagi solat Jumat, baru buka pasar perempuan. Tiap hari yang belanja ke pasar beli lauk tu laki-laki semua. Yang masak di restoran laki-laki semua. Tak ada perempuan keluar-keluar di jalan, tak ada. Jadi betul-betul suami itu hanya mandang istri ya. Jadi istri dia lah paling cantik. Karena tak ada mandang yang lain. Nah, ini bahaya. Nadratun, mandang ni bahaya. Kata an-nadrah sahmun min sihami iblisin marju. Karena pandangan tu adalah anak panahnya iblis. Kalau udah masuk, bahaya itu pandangan tu. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang bisa menundukkan pandangannya dari sesuatu yang diharamkan Allah karena takut kepada Allah, maka Allah gantikan satu kemanisan iman di dalam hatinya. Dan ini bisa diterapkan di Indonesia. Di Yaman tak bisa, karena Yaman tutup semua. Kalau Indonesia kan bawa keluar rumah dah mandang. Tundukkan, astagfirullah. Itu dikasih keimanan, kemanisan iman dalam hati kita.
Sehari 10 kali kita lihat kita bisa nundukkan, 10 kali kita dapat. Kadang ada orang istighfar, astagfirullah, tapi mata tak berkedip, itu macam mana? Astagfirullah. Ya kan? Betul? Itu nadratun. Kemudian wabtisamatun, senyum-senyum. Kemudian wassalamun, mulai salam. Sekarang salam pakai apa pun bisa. Kemudian wakalam, ngomong. Bosan ngomong, mau'idatun, pengen ketemu. Udah ketemu, janjian. Dah janjian, ketemu. Kalau dah ketemu, positif ketemu negatif, setrum. Bahaya. Setrum pasti. Nah, ini zina. Ada setan namanya al-a'war, khusus menggoda orang yang. Ada lagi setan namanya as-sut. As-sut pakai ta, as-sutun. Itu as-sutu. Itu namanya, nama dia aneh-aneh memang nih. Jangan kita dengar nama dia ni. Jangan nanti kasih nama anak ente ini pula nanti. Nama itu dia khusus spesialis menggoda orang dalam menyebarkan berita-berita hoax, ngadu domba orang, fitnah orang. Ini setan namanya as-sut. Makanya Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Jangan suka nyangka-nyangka orang tak bagus, persangka buruk, kemudian memata-matai orang, kemudian menghibah, menggunjing orang lain. Itu dilarang di dalam agama, ya kan? Ini setan ni pandai, sukanya dikasih bumbu lidah kita ni biar manis, ngomongkan orang, fitnah orang, ngadu domba orang. Makanya kalau ada orang fasik, kata Allah, bawa berita, jangan percaya, tabayun dulu. Idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang orang fasik itu apa, Beb? Orang ahli maksiat, bukan orang soleh. Datang bawa berita, jangan percaya dulu. Kecuali dia orang soleh, boleh percaya. Kalau dia orang fasik, fatabayyanu, tabayun dulu. Ini banyak ribut sekarang ni, karena inilah zaman digital ni, media. Ini yang bikin fitnah-fitnah, adu domba Habib sama Habib ini difitnah. Ustaz ini sama Ustaz ini difitnah. Dipotong-potong video, dibenturkan. Seakan NU sama ini tak cocok. Ini zaman kita sekarang ini. Hati-hati, banyak orang-orang fasik. Ada juga setan yang spesialis khusus merusak rumah tangga kita. Namanya setan Dasim. Dasim. Ada sini nama Dasim? Tak ada. Dasim ni khusus yuwaswisu fil bait, merusak rumah tangganya orang supaya rumah tangga itu hancur. Kalau udah rumah tangga hancur, maka akan berpengaruh kepada masyarakat, kepada umat. Kadang nih, ini diantara tugasnya si Dasim nih ya. Banyak orang kalau sebelum kawin pasti dia lihat bini dia, laki dia paling sempurnanya manusia. Udah kawin setahun, laki dia dan bini dia paling tak bagusnya orang. Salah ya semua salah. Awal-awal sebelum kawin semua betul. Bahkan bini jatuh ke dalam lubang pun lubang disalahkan. Ya kan? Betul tak? Lubang disalahkan. Tapi udah kawin setahun, habis dibeleterkan. Salah semuanya. Semuanya salah. Ini tugasnya si iblis, si Dasim ini. Bagaimana cara menghadapi si Dasim ini? Maka ada beberapa caranya. Udah isyraq belum nih? Berapa menit lagi? 3 menit lagi. Bagaimana cara kita menghadapi si setan Dasim ini? Yang pertama, kita harus paham dulu bahawa dia ni ada ya. Banyak orang ni tak sadar, dikira tak ada. Setan khusus menggoda rumah tangga ni ada. Kita harus berusaha terus di dalam melawannya. Di antara cara kata ulama biar tak terjadi keributan dalam rumah tangga ni, di antaranya suruh catat semua kebaikan-kebaikan pasangan kita. Catat, ingat. Suami catat istrinya begini yang baik-baik.
Istrinya juga catat, lakinya yang baik-baik itu begini, begini, begini. Nanti kalau terjadi keributan, terjadi problem masalah, maka buka tuh catatan, saling sampaikan tuh kebaikan-kebaikan. Itu di antara cara. Bisa lah kita begitu tuh. Catat, dicatat. Oh begini, begini, begini. Jadi jangan hanya yang diingat kesalahan dan kejelekannya, tapi diingat kebaikannya. Kemudian di antara cara juga biar rumah tangga itu sakinah wa rahmah, istiqomah saling menuntut ilmu, hadir majelis taklim sama-sama, menuntut ilmu, beramal dengan amalan setiap hari rutinitas, baca zikir, baca wirid bareng. Sehingga tak ada kesempatan untuk akal dan hati itu untuk melakukan perkara. Kadang tuh maksiat lah tuh yang bikin rusak rumah tangga itu. Maksiat. Tapi kalau ente ahli ibadah, saleh, insyaallah tidak ada masalah. Kemudian harus bersyukur, sabar dalam setiap keadaan, ya kan? Dan si Dasim nih bukan hanya masuk ke dalam rumah, dia masuk dalam kamar kita, tidur di atas kasur kita. Makanya Rasulullah ngajarkan kita kalau kita mau tidur malam tuh kita suruh pukul-pukul tuh bantal kita, kasur kita, bersihkan sambil baca apa? Baca surat Al-Ikhlas wal Muawwidzatain. Qul wallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ambil penyapu, tepuk-tepuk qul wallahu ahad. Ada dia di situ. Ya kan? Gitu juga kita masuk rumah. Kalau masuk rumah, baca kaki kanan bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak ada orang, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kalau kita masuk tak baca bismillah, tak salam, maka syaitan bilang, alhamdulillah aku dapat penginapan malam ini. Nginap gratis. Kalau kita baca, dia bilang apa? La mabita lakum, aku tak bisa nginap sama kalian. Kalau kita baca doa. Wa idza dakhal falam yadhkurullah inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit. Kemudian kata Nabi mengajarkan kita di saat kita menutup pintu tu berzikirlah kepada Allah. Karena setan tidak akan bisa masuk ke pintu rumah yang di saat nutupnya itu berzikir kepada Allah. Baca zikir apapun bebas, subhanallah ke, la ilaha illallah ke, tak bisa masuk dia. Biar ente gembok, kalau ente tak baca zikir nutup masuk dia. Zikir. Fa inna syaitan la yaftah baban mughlagan bi dzikrillah. Syaitan tak bisa membuka pintu yang tertutup dengan menyebut nama Allah Subhanahu taala. Banyak rusak tu karena apa? Karena banyak setan di rumah kita. Makanya banyak masalah. Malaikat tak masuk, setan yang masuk. Kalau udah setan yang masuk tu banyak masalah. Nanti kita lanjut lagi di minggu yang akan datang insyaallah. Minggu yang akan datang anda di Ketapang. Jadi kita lanjut 2 minggu yang akan datang lagi insyaallah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiat, barokah insyaallah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari setan-setan, dari jin-jin yang tak benar nih. Dan mudah-mudahan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan kita dijauhi dari perzinahan. Dan tak kala kita mendapatkan musibah, mudah-mudahan musibah itu mengangkat derajat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Habis ini sarapan di depan, bayar seorang-seorang tu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.